Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Ahibati fillah, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita tanpa kita minta, tanpa kita menengadahkan tangan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berikan kepada kita. Tetapi sangat disayangkan sedikit dari kita bersyukur terhadap nikmatnya. Kapan orang itu terkadang ingat dengan syukur? Tatkala dia diberikan musibah dan kemudian musibah itu hilang, baru dia ingat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia sebuah kenikmatan. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Kenapa? Ingat dengan firman Allah, wa qalilu min ibadiyash syakur. Sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Maka tatkala ada seseorang yang memberikan nasihat kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah, segera ingat-ingat betul dan minta keistiqomahan kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, beliau adalah qudwah kita, sosok yang patut untuk kita jadikan contoh, dan tidak ada selain beliau yang cocok untuk kita jadikan contoh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tazkiyah, memberikan penilaian yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala yaqul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat di Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah, suri tauladan yang baik. Lantas mau ikut-ikutan siapa lagi kalau kita tidak mencontoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ana lihat kayaknya yang laki-laki terlambat dari yang akhwat ini. Yang akhwat mungkin tadi sudah banyak, tapi yang ikhwan baru ada 1-2. Kira-kira semalam begadang atau enggak, Mas? Enggak ya, alhamdulillah. Sepak bola dunia sudah selesai, enggak ada lagi alasan untuk begadang. Tapi kalau semalam kok begadang, maka ingat tadi yang kita katakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melakukan demikian. Tapi kalau antum mau begadang untuk ibadah fi sabilillah, untuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau sholat malam bengkak kakinya. Kemudian istri beliau mengatakan,
apakah engkau tidak mau istirahat sedangkan Allah telah mengampuni dirimu sebelum dan sesudahnya? Apa yang beliau katakan? Afala akunu abdan syakur. Emangnya enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Taib. Tema kita pada pagi hari ini adalah semuanya hanyalah angan-angan semata. Kenapa kita bicara demikian? Saya yakin semuanya pernah berangan-angan. Ada yang gak pernah berangan-angan, Mas? Ada. Yang akhwat insyaallah juga banyak angan-angannya. Ada yang pengen, wah besok saya pengen bisnis ini, besok saya pengen melakukan ini, besok saya pengen beribadah seperti ini. Tapi sayangnya angan-angan yang begitu banyak, yang begitu indah rasanya tatkala kita lihat hal tersebut di dalam pikiran kita, tapi realita tidak sama seperti ekspektasi kita semua. Punya gambaran yang begitu indah luar biasa, tapi kenyataannya nol, tidak terlaksanakan sesuai dengan keinginannya. Itu yang terjadi. Pengen punya istri yang hafidhah, wah nanti saya pengen punya istri yang hafidhah, hafal 30 juz, yang pinter masak, yang cantik, yang keturunan darah biru, yang punya jabatan orang tua dan lain sebagainya. Tapi sayangnya itu semuanya hanya angan-angan. Dia gak mau untuk bergerak dari tempat tidurnya. Apalagi zaman sekarang dikenal dengan kaum rebahan. Kaum rebahan. Ditambah lagi ini juga hari-hari libur. Wah, nikmat sekali. Ba'da sholat subuh, alhamdulillah masih sholat subuh. Setelah sholat subuh ngapain? Baca Quran enggak? Wah, saya pengen menikmati indahnya mimpi. Tidur lagi sampai jam berapa? Sampai jam 8 baru mandi, baru berangkat untuk kajian. Iya enggak? Enggak, insya Allah. Cobalah kita simak sebuah perkataan yang diungkapkan oleh ulama salafun salih, yaitu Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, ma tala abdul amala illa asa al-amal. Ketika seseorang angan-angannya itu jauh dan panjang sekali, maka hal tersebut menjadikan amalannya rusak. Qad sadaqa maqalahu Hasan al-Basri. Benar apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Kenapa? Karena sebab adanya angan-angan. Seorang terus berangan-angan, akhirnya apa? Dia sedikit untuk melakukan ketaatan. Dia malas untuk beribadah. Hatinya semakin keras. Dan bahkan mungkin dalam bertaubat pun dia juga akan mengakhirkan taubatnya. Saya mau tanya, kira-kira berapa persen yang angan-angannya tentang akhirat? Kita tanya ke diri kita sendiri, nggak usah diungkapkan. Kira-kira nih, ketika kita berangan-angan, berapa persen angan-angan tersebut berkaitan dengan akhirat? Dan berapa persen berkaitan tentang angan-angan masalah dunia? Kalau seandainya angan-angan akhiratnya banyak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan angan-angannya semuanya terkabul, menjadi nyata. Tapi kebanyakan kita ahibati fillah, angan-angan kita masih seputaran dengan dunia. Saya pengen kaya, saya pengen hidup nikmat, saya pengen punya kendaraan yang nyaman, saya pengen motor yang begitu gagahnya seorang melihat tatkala saya menaikinya. Saya pengen
Ketika beli tiket pesawat nggak usah lagi nunggu bertahun-tahun, besok pengen langsung beli. Semuanya angan-angan yang begitu indah. Sekali lagi, itulah angan-angan yang kita rasakan semua. Tapi bayangkan kalau seandainya angan-angan kita akhirat, negeri akhirat. Bukan lagi kita akan menunda-nunda taubat, bukan lagi kita akan malas di dalam beribadah, tapi kita akan bersegera untuk menjalankan ibadah tersebut. Pengen mendapatkan bidadari surga, pengen mendapatkan kenikmatan surga, maka bersegeralah orang tersebut untuk berdiri qiyamul lail. Dia segera untuk menyempurnakan separuh agamanya. Kenapa? Karena seorang istri akan menjadi bidadari tercantik untuk kita kelak di surga. Walaupun mungkin di dunia antum orang menganggap bahwa kok B saja. Apa B saja? Biasa aja. Mungkin dari segi wajahnya, tapi ingat, kelak di surga akan menjadi sosok bidadari tercantik untuk kita. Tetapi semuanya itu perlu yang namanya perjuangan. Perlu yang namanya kita bangun dari mimpi-mimpi kita. Karena dalam menuntut ilmu pun para ulama mengatakan la yanalul ilma birahatil jasad. Seorang enggak bakalan menuntut ilmu, mendapatkan ilmu dengan rohatil jasad, dengan jasad yang istirahat atau diam di tempat tidurnya. Nah, Fudail ibn Iyad. Siapa yang tahu siapa Fudail ibn Iyad? Yang sebelumnya adalah siapa? Seorang begal, Mas. Tapi kemudian beliau menjadi seorang ulama. Apa yang beliau katakan? Inna minasyaqa'i tulal amal. Sesungguhnya kesengsaraan seseorang terdapat pada tul amal, angan-angan yang panjang. Wa inna minan na'im, sesungguhnya kenikmatan seseorang terdapat pada qasrul amal, sedikitnya angan-angan. Angan-angan apakah haram hukumnya? Tidak mutlak haram. Akan tetapi ketika seorang hanya berpusat pada angan-angannya saja, tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, maka itulah yang mazmum, yang dilarang dan yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekadar keinginan seseorang, besok saya seperti ini, kemudian dia berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan, itulah yang bagus. Saya yakin dulu ketika kita masih kecil sering ditanya, "Nak, cita-citamu apa nanti kelak?" Ada yang pengen jadi pilot, ada yang pengen jadi hafizul Quran, ada yang pengen menjadi ustadz. Ketika wawancara calon wali santri, ketika kita tanya, "Nak, masuk pondok pengen jadi apa?" "Oh, saya pengen jadi ustadz." Padahal ustadz itu bukan sebuah profesi, sebuah keinginan. Tapi jadilah orang yang soleh, nak. Orang yang punya ilmu, orang yang semangat untuk menuntut ilmu. Kita pengen, kita punya itu semuanya, cita-cita yang kita harapkan. Tapi tatkala kita sudah menetapkan cita-cita tersebut, apakah kemudian kita berleha-leha? Enggak. Orang tua kita ketika mendengar demikian akan memasukkan ke lembaga pendidikan yang sesuai dengan apa yang nanti dia ingin capai. Antum pun juga demikian, anak yakin. Ketika sudah selesai masa SMA, kemudian antum ingat, oh dulu saya pengen jadi seperti ini. Akhirnya antum pun mengambil jurusan yang sesuai dengan keinginan antum. Itu yang diperbolehkan.
Tapi kalau kita kok sibuk dengan hanya angan-angan saja, dengan cita-cita saja, tapi nggak mau melakukannya, nah ini yang repot. Maka betul apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri dan juga Fudail ibn Iyad, bahwa hakikatnya angan-angan yang panjang itu merusak diri kita, merusak amalan kita, bahkan bisa merusak ibadah kita. Contoh, ketika dia melakukan maksiat, kemudian dia hanya mengangan-angan, insya Allah besok saya pengen jadi orang yang soleh. Tapi tatkala datangnya besok dia lupa, dia melakukan amalan keburukan lagi, dia melakukan kemaksiatan lagi. Kemudian setelah sadar, oh besok saja saya akan bertobat menjadi orang yang soleh. Akhirnya nggak jadi-jadi untuk menjadi orang yang soleh. Maka hendaknya kita berhati-hati. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Anas ibn Malik, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, khatta Rasul sallallahu alaihi wasallam khattan. Anas menceritakan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau membuat sebuah garis. Kemudian beliau katakan, wa qala hadza insan, ini manusia. Wa khattan ila jambi khattan, kemudian beliau menggaris lagi di sampingnya. Kemudian beliau katakan, hadza ajaluhu, ini ajalnya. Wa khatta khattan akhan ba'idan anhu, kemudian beliau membuat garis lagi yang jauh dari garis yang tadi sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzal amal, ini angan-angan seseorang. Kemudian apa yang beliau katakan, wa bainama huwa kadzalik idza ja'ahul aqrab, tatkala dia menginginkan cita-cita tersebut, angan-angan tersebut, ternyata garis yang paling dekat dengan dirinya adalah ajal. Ajal seseorang. Kita nggak tahu kapan ajal itu akan datang kepada kita, kapan kematian itu akan memanggil kita. Ya fulan, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu kapan itu terjadi. Tapi angan-angan sudah jauh di depan sana. Nah, maka hendaknya kita melihat apa yang akan kita persiapkan esok. Ketika sudah tahu ajal kita ternyata lebih dekat dengan kita, dan kita nggak tahu dan bahkan nggak bisa menjamin ajal kita datang kapan saja, maka yang perlu segera kita lakukan adalah segera bangkit. Punya dosa, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya keinginan yang soleh, pengen infak, segera infak. Jangan sampai kita tunda. Karena dengan menunda-nunda, karena sebab angan-angan tadi, akhirnya kita nggak jadi untuk melakukannya. Berkata Maimun ibn Mihran, seorang ulama salaf, ketika beliau lagi kumpul, yang di samping kanan ada orang-orang tua, sedangkan yang samping kiri masih pemuda. Apa yang beliau katakan? Ya ma'syarasy syuyukh, wahai orang-orang yang sudah tua, ma yungdaru bizzar'i idza abyad, apa yang ditunggu ketika az-zar', yaitu padi atau mungkin tumbuhan-tumbuhan yang lainnya sudah siap untuk dipanen. Maka apa yang mereka katakan? Al-hasad, yaitu dipanen kalau sudah matang. Kemudian beliau katakan, fanadhara ila syabab, melihat kepada yang pemuda. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, inna zar'a qad tudrikuhul afat qabla ayyustahsada. Wahai para pemuda, lihat bahwa terkadang tumbuhan itu tidak jadi untuk dipanen karena sebab adanya hama. Maksudnya apa?
bahwa kita tidak tahu benar nggak tumbuhan tersebut akan siap untuk dipanen atau enggak. Apakah akan terjadi gagal panen atau enggak? Padahal gagal panen yang terjadi biasanya ketika masih muda tumbuhan tersebut. Maka kalau kita seorang petani tahu ada hama, segera kita bersihkan, segera kita hilangkan hama tersebut agar tidak merusak tumbuhan-tumbuhan kita. Begitulah kita, ana dan juga antum. Kita ini masih muda semuanya, insya Allah. Harus mempersiapkan, harus introspeksi terus pada diri kita. Apa yang kurang, apa yang hendak kita lakukan untuk kebaikan kita yang akan datang. Walaupun yang akan datang kita nggak tahu apakah kita masih bisa menghirup udara 20 tahun ke depan atau tidak. Tapi setidaknya kita sudah menyiapkan perbekalan apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak kita siap-siap, maka kapan lagi mau siap-siapnya? Kita tahu perjalanan kita masih panjang, maka perlu yang namanya perbekalan. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Hakim, beliau pernah menulis kepada saudaranya. Beliau katakan di dalam surat tersebut, "I'lam, ketahuilah, annal mauta fi syababi katsir." Sesungguhnya kematian pada waktu muda itu banyak. Wa ayatu dzalika anna syuyukha qalil. Dan tanda bahwa pemuda itu banyak yang meninggal ketika mereka masih muda, kemudian mereka meninggal, adalah kenyataannya yang sudah tua ini sedikit. Dia mengingatkan kepada saudaranya agar jangan kita malas-malasan, agar jangan hanya berangan-angan. Dan tandanya orang malas itu ya banyak angan-angannya, nggak mau untuk berusaha. Oh, enak mimpi, Ustaz. Kenapa? Mimpi itu kan nggak bayar, tapi kalau kita kerja itu capek. Ya sudah, mimpi selamanya. Artinya apa? Mati. Itulah yang harus kita perhatikan bersama-sama, ahibati fillah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Beliau katakan, ahsyarun nas, orang yang paling sengsara, orang yang paling tidak diuntungkan adalah rajulun akhlaqa baina yadayhi fi amali. Seseorang yang mana tangannya itu sibuk dengan angan-angannya. Maksudnya apa? Dia terlena dengan angan-angan yang ada di dalam pikirannya. Walam tusa'idhul ayyam ala tahdliki amanihi. Tapi dia tidak mau menyiapkan dirinya untuk angan-angan yang dia sudah pikirkan. Fakharaja fid dunya bighairi zad. Dia keluar dari dunia tanpa adanya perbekalan. Faqadima 'ala Allah bighairi hujjah. Dan dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memiliki hujjah. Ditanya, fulan, antum ngapain di dunia? Ya Allah, saya cuma punya angan-angan, saya enggak melakukan apa-apa. Dan ingat di ayat-ayat yang nanti akan kita bacakan, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan di dunia untuk melakukan amalan-amalan saleh. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, qala Allahu azza wa jalla, wa anfiqu mimma razaqnakum
min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa fa asaddaqa la akum minas salihin. Apa yang orang-orang kafir katakan ketika Allah mengatakan anfiqu, infaklah kalian, mimma razaqnakum, yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Maka apa yang mereka katakan, fayaqula rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau seandainya engkau akhirkan ajal kami ya Allah. Kemudian apa yang mereka katakan, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah, aku akan menginfakkan hartaku, dan aku akan menjadi orang-orang, salah satu dari orang-orang yang saleh. Ini angan-angan orang-orang kafir. Apakah kita juga akan demikian? Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dahulu mereka menginginkan, iya, tapi sayangnya itu hanya angan-angan semata. Ketika sudah datang ajalnya, ketika sudah mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ditahkim, diadili, mereka baru mengatakan, ya Allah, kasihlah waktu buat kita untuk melakukan amalan-amalan saleh. Tapi yang namanya sudah datang ajal, yang namanya sudah berada di penghakiman Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi kesempatan untuk kita kembali. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, kullu mufritin yandam, setiap orang yang mufrid. Mufrid itu artinya orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan dosa, mereka akan yandam. Ya, apa namanya? Nadima yandamu artinya astagfirullah. Ana lupa bahasa Indonesianya. Ya, menyesal ya, afwan. Yandam artinya menyesal. Inda ihtidar, ketika mereka didatangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yus'alu tulal muddati walau sa'a yasirat, dan mereka wa yas'al, dan mereka akan meminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan apa yang mereka angan-angankan, walaupun muddah yasirah, waktu yang sedikit saja. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada sebuah syair yang sungguh luar biasa yang dikatakan oleh para ulama, tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, karena sejatinya kalian tidak akan tahu. Idza janna lailu hal ta'isu ila al-fajr, tatkala malam sudah datang, apakah kalian itu masih hidup sampai pagi hari? Fakam min fata yumsi wa yusbih lahiyan, betapa banyak seorang pemuda yang dia dalam keadaan sore harinya dan keadaan pagi harinya dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, padahal kain kafannya itu sudah disiapkan nih untuk mereka. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha, betapa banyak para pengantin yang mereka berhias untuk suaminya. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal arush, ternyata ruh mereka sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam pernikahan. Wa kam min sigharin yurtaja tula umrihim, betapa banyak anak kecil yang diharapkan umurnya itu panjang. Faqad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabr, ternyata jasad-jasad mereka sudah dimasukkan ke dalam gelapnya kuburan.
Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sebelumnya sehat walafiat ternyata meninggal tanpa ada sebab. Banyak enggak? Banyak. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahr. Dan betapa banyak orang yang sakit-sakitan tapi kok hidupnya lama. Dan orang yang sakit-sakitan biasanya tuh yang minta sama Allah agar dimatikan lebih baik. Tapi ternyata Allah berkata, tidak, panjangkan dulu umur. Nah, dan inilah tanda ahibati fillah, tanda akhir zaman. Seorang itu mati mendadak, tanpa ada sebab, tanpa adanya mungkin penyakit yang menimpa dia, ternyata mati begitu saja. Ini tanda, salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Yaitu apa? Mautul faj'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka beliau mengatakan, inna min amaratis sa'ah ayyadharul mautul faj'ah. Bahwa tanda-tanda hari kiamat akan nampak kematian seseorang dengan tiba-tiba. Dan sering kita lihat masih muda, masih anak-anak, ternyata malam harinya tidur, pagi harinya sudah tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim dalam surah Al-Hajr ayat yang kedua dan 3. Allah mengatakan, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Apa yang mereka katakan orang-orang kafir? Ternyata mereka itu mengharapkan kalau seandainya mereka menjadi orang-orang yang muslim. Di dunia kafir, tapi kelak ketika sudah merasakan akan mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan agar menjadi seorang muslim. Kemudian apa yang Allah katakan? Dzarhum ya'kuluna wa yatamatta'un. Mereka dibiarkan ketika di dunia makan apa saja yang mereka inginkan. Wa yatamatta'un, dan mereka menikmati kehidupan mereka, bersenang-senang di kehidupan mereka. Wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun, dan mereka itu melalaikan mereka berupa angan-angan. Fasawfa ya'lamun, dan kelak mereka akan mengetahuinya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dan sungguh memang kalau kita sadar dan mengakui diri kita semuanya, angan-angan yang sering kita pikirkan, menghabiskan waktu, dan ingat waktu tidak dapat kembali, dan ternyata realisasinya tidak ada. Saya pengen jadi pengusaha, tapi gak mau berusaha untuk menjadi pengusaha. Dia pengen dia pengen berhaji, tapi dia tidak mau untuk berusaha menabung sedikit demi sedikit. Dia pengen melakukan umrah, tapi dia gak mau untuk menabung uangnya. Dia gunakan untuk yang lain sebagainya. Inilah sebab ketika seorang hanya memperbanyak angan-angannya. Nah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalu qalbul kabiri syaban fitnatin. Bahwa seseorang itu akan tua, tapi ada dua hal yang tidak akan tua pada diri seseorang. Apa itu? Hubbid dunya wa tulil amal. Cinta kepada dunia dan angan-angan yang begitu panjang. Ini gak bakalan menua, dua hal ini. Yang lainnya akan menua. Kulit akan menua, rambut akan menua, semuanya akan menua. Kekuatan pun juga akan menua. Tapi kalau dua hal ini, sampai pun yang sudah tua
terkadang terjangkit yang namanya hubbid dunya wa tulil amal. Cinta kepada dunia, menjadi budaknya dunia, sampai lupa dengan negeri akhirat. Padahal kalau kita melihat expirednya mungkin sudah ya diambang-ambang. Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa kebanyakan umur umatku berapa? 63, dan sedikit yang lebih daripada umur tersebut. Kok sudah dari 63 masih sibuk dengan dunia dan bahkan hanya tidur-tiduran, hanya menginginkan angan-angan saja, maka khawatir ini tanda-tanda keburukan bagi orang tersebut. Qala Ibnu Hajar, berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa di dalam angan-angan tersebut ada rahasia yang sangat latif, yang sangat lembut, yang sangat kecil sekali. Apa yang beliau katakan? Li'annahu laulal amal ma tahanna ahadu ba'ishin. Karena kalau seandainya tanpa angan-angan seorang tidak mau hidup. Wala tabat nafsuhu ay yasra fi amalin min a'malid dunya. Wa innamal madmumu minhu al-istirsalu fihi wa adamul isti'dad lil amril akhirah. Kalau sekedar angan-angan yang mana dia menggerakkan dirinya untuk melakukan hal tersebut, boleh, kata Ibnu Hajar. Tapi yang tidak diperbolehkan al-madmum adalah seorang sibuk dengan angan-angan dan tidak mau menyiapkan untuk negeri akhirat. Ini yang enggak boleh. Ya, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Masya Allah. Amin. Viral cetak dari tadi. Baik. Dan ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita tahu bahwa kita perlu mempersiapkan diri, maka jangan sampai kita tertipu dengan waktu yang ada, waktu yang kosong. Apalagi liburan seperti ini. Gunakan waktu yang ada untuk memperbanyak dan bahkan menyiapkan yang nanti tatkala kita masuk untuk pembelajaran berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, dan juga dalam sebuah athar yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadiril masa." Apabila sudah datang waktu subuh, maka jangan sampai menunggu waktu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadir sabah, tapi kalau datang sore hari jangan menunggu besok masih ada esok lagi. Jangan. Khudh min sihhatika limaradik. Ambil waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika qabla mautik, dan ambillah waktu ketika engkau hidup sebelum datang kematianmu. Dan ini pun juga serupa sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan kaqa'il laili mudlim, yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafiran. Segera untuk beramal, karena terkadang seorang itu datang pada waktu subuh dalam keadaan dia mukmin tapi sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya mukmin ternyata paginya na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kita di zaman fitnah yang seperti ini, maka persiapkan apa yang harus kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebuah athar yang sungguh luar biasa juga dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya, "Ya Abu Dzar, aina mata'ukum?" Ketika datang laki-laki melihat di sekeliling rumahnya, "Wahai Abu Dzar, mana perhiasan rumahmu? Kok enggak ada? Kosong rumahmu." Kemudian beliau mengatakan, "Inna lana baitan natawajjahu ilaih." Sesungguhnya kami ini punya rumah yang kita sedang menuju kepadanya, yaitu apa?
ada dua. Pertama, sebelum sampai surga kita harus menempati rumah, yaitu di kuburan kita. Ana mau tanya, di kuburan ada perhiasannya atau enggak? Ada, Ustaz. Kuburan orang-orang Cina. Tapi kuburan seorang muslim ada enggak? Enggak ada. Dan memang semuanya itu tidak ada manfaatnya untuk kita semuanya. Faqala innahu la budda laka min mata'in ma dumta hahuna. Wahai Abu Dzar, betul kita ini nanti akan menuju rumah yang lain, tapi semasa hidupmu ya kamu harus punya perhiasan, kata beliau. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Dzar, inna sahibal baiti la yada'ana fihi. Sesungguhnya pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyia-nyiakan kita. Artinya apa? Beliau ini enggak butuh dengan perkara dunia. Yang ingin beliau katakan adalah saya ini lagi menyiapkan untuk akhirat. Dan akhirat enggak butuh yang namanya dunia itu semuanya, perhiasan itu semuanya. Tapi amalan-amalan kita yang akan kita bawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Yang terakhir sebelum kita tutup, ada sebuah perkataan yang dibawakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya ada perkara yang aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan atas kalian. Yang pertama apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Wa tulul amal, dan panjangnya angan-angan seseorang. Fa amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu 'anil haqq. Tatkala seseorang itu mengikuti hawa nafsu, maka dapat menghalangi dia dari kebenaran. Wa amma tulul amal fa innahu yunsil akhirah. Dan dengan seorang banyaknya angan-angan hanya dapat menghalangi dia dengan akhirat, melupakan dia dengan akhirat. Irtahalatid dunya mudbiratan, sesungguhnya dunia itu akan berlalu begitu saja. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan kita akan menuju ke negeri akhirat. Fakunu minal abna'il akhirah, jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yawm, sesungguhnya hari ini, amalun wala hisab, sesungguhnya hari ini itu hari untuk beramal dan tidak ada hisab di sana. Wa ghadan hisabun wala amal, sedangkan esok adalah waktu seorang itu dihisab tanpa bisa melakukan amalan apapun. Dan juga yang serupa dengan dikatakan oleh Sahal ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jahilu mayyitun, orang yang bodoh itu seperti orang mati. Wan nasi naimun, sedangkan orang yang lupa seperti orang yang tidur. Wal 'asi sakran, sedangkan orang yang melakukan kemaksiatan seperti orang yang sedang mabuk. Semuanya diterabas. Padahal sebelumnya dia tahu halal mana haram. Tapi yang namanya kalau orang mabuk, ya sudah semuanya ditendang semuanya. Wal musirru halik wal israru huwat taswif. Sedangkan ya menunda-menunda itu adalah sesuatu yang buruk. Wat taswif ay yaqul, sedangkan taswif adalah seorang mengatakan atubu ghadan, aku akan bertaubat besok. Wa hadza da'wan nafs, akan tetapi inilah hanya pengakuan pada diri saja. Wa kaifa yatubu ghadan, bagaimana orang tersebut akan bertaubat besok. Wa ghadan la yamlikuhu, sedangkan hari esok dia itu enggak punya jaminan memilikinya. Maka marilah ahibati fillah, kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menginginkan untuk melakukan amalan yang baik, segera kita amalkan.
Jangan kita tunda. Jangan hanya kita gunakan sebagai angan-angan semata. Tapi ketika punya kesempatan, langsung kita gunakan kesempatan tersebut dengan baik. Ada waktu kosong, gunakan waktu kosong dengan sebaik mungkin. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang menipu kebanyakan manusia adalah as-sihhah, kesehatan, dan juga al-faragh, waktu kosong. Antum mau melancong, antum mau berwisata pada masa liburan, silahkan. Tapi jangan lupa antum niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Antum mau tidur ketika masa liburan, silahkan, tapi yang proporsional. Artinya apa? Ketika sudah capek melakukan amalan soleh, silahkan antum tidur untuk nanti kuat, agar kuat melakukan amalan soleh yang berikutnya. Itu baru baik. Barakallahu fikum. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Masya Allah. Ada pertanyaan, Mas? Ini bukan pertanyaan. Alhamdulillah. Ada hadiah untuk diberikan kepada. Diberikan pertanyaan. Tayyib. Tapi sebelumnya, ana aqulu lakum jazakumullahu khairan katsiran wa khairan jazaa. Ya, terima kasih antum sudah hadir ke majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada diri kita semuanya untuk selalu melakukan amalan-amalan saleh, melakukan amalan-amalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Dan semoga kita dijauhkan dari segala amalan-amalan yang Allah tidak sukai dan Allah murkai. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ayarzuqana ilman nafi' wal amal salih. Tayyib. Biasanya akhwat yang sering dikasih. Ana pengen yang ikhwan sekarang. Tadi yang datang duluan siapa? Antara antum dengan antum siapa duluan? Antara antum sama antum siapa duluan? Tayyib, dua-duanya ana lihat. Fadhal. Silakan. Siapa namanya, Mas? Devanda. Masya Allah. Umur berapa? 22. Umur 22. Siap nikah? Enggak. Ngapain sekarang? Kerja. Wah, kalau udah kerja cocok untuk nikah. Tayyib, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Fadhal ya akhil karim. Siapa namanya, Mas? Endar itu ya. Panggilannya? Endar. Endar. Umurnya berapa, Mas? 25. Wah, Masya Allah, lebih tua ini. Berarti siap ya? Siap. Sudah menikah? Belum. Nanti ngomong sama Mas Erwin. Tayyib, sekarang ngapain, Mas? Bekerja atau masih kerja? Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian ana mau tanya, yang baris belakang, apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir tatkala mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebutkan dalilnya. Silahkan yang baris kedua atau enggak yang ketiga. Ada yang bisa jawab? Apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir yang tatkala mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Tidak harus menyebutkan ayatnya, tapi cukup menyebutkan surat dan juga nomor ayatnya. Silakan. Kalau menyebutkan ayatnya lebih baik. Ada? Surat? Nah, apa yang mereka inginkan? Ada dua tadi, dua ayat yang kita sebutkan. Keinginan pertama adalah menjadi seorang muslim. Kemudian keinginan yang berikutnya apa? Wa akum minas salihin. Kemudian apa? Wa akum minal muslimin. Kemudian yang pertama tadi, wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nah, barakallahu fiik. Silakan ambil. Silakan, Mas. Yang pertama tadi apa? Ingin menjadi seorang muslim. Yang kedua, pengen menginfakkan.
hartanya walaupun diberikan ya waktu yang sebentar. Namanya siapa Mas? Ferry. Masya Allah. Dari mana Mas? Asli dari sini, Solo. Dari? Daerah Solo. Daerah mana? Nogosari. Masya Allah. Boyolali. Masya Allah, sama berarti. Barakallahu fiik. Tinggal satu Mas. Ada yang bertanya enggak? Enggak ada. Masya Allah, alhamdulillah. Itu yang ana suka. Untuk yang satu ini, akhwat yang pertama kali datang nanti silahkan dikasihkan untuk panitia. Dari kepanitianya sana. Nah, jazakumullah khairan katsiran. Ya, semoga kajian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk pribadi dan juga seluruh kaum muslimin, menjadikan kita tidak lagi terbuai dengan angan-angan yang mungkin itu susah untuk direalisasikan. Tapi jangan lupa segala sesuatu akan mudah tatkala kita meminta kepada Allah Jalla fi'ala. Mau sesusah apapun, ketika kita mengadahkan tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, antara dua hal, Allah akan langsung ijabahi atau Allah akan tunda terlebih dahulu, menunggu kelayakan antum mendapatkan apa yang antum inginkan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.